Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas atau membahas sedikit tentang ilmu komunikasi. Yang pertama kita akan masuk tentang sejarah komunikasi. Komunikasi dewasa ini berkembang melalui 3 jalan, yaitu yang pertama itu publisistik, jurnalistik, dan juga retorika. Publisistik berkembang di negara-negara Eropa, tepatnya di negara Jerman, sedangkan jurnalistik dan retorika berkembang di negara Amerika Serikat. Kita akan melihat tentang pengertian komunikasi. Kata komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata komunis yang berarti sama atau membuat sama. Apa yang dijadikan pesan, maka penerima pesan harus memahami dengan jelas isi pesan tersebut. Jadi komunikasi adalah penyampaian pesan dari seseorang untuk memberikan ide dan merubah perilaku orang lain agar ada kesamaan makna. Yang berikut kita akan masuk tentang tujuan dan manfaat komunikasi. Tujuan komunikasi menurut Astrid S. Susanto, tujuan komunikasi adalah untuk pembentukan kepribadian. Perlunya pendidikan untuk pendidikan dewasa dan remaja, yakni penggunaan suatu ilmu pengetahuan baru dari orang lain yang akan bertindak dengan bijaksana. Jadi tujuan umum komunikasi adalah pembentukan pribadi dan satuan sosial yang secara luas mempunyai tujuan yang sama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang berikut kita akan melihat yaitu manfaat komunikasi menurut Ruben dan juga Stewart. Nah, yang pertama satu, sebagai fundamental dalam kehidupan. Dan yang kedua, sebagai suatu aktivitas kompleks. Yang ketiga, sebagai vital untuk suatu kedudukan atau posisi yang efektif. Nah, kita akan masuk yaitu tentang bentuk komunikasi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol atau kata baik dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara tertulis. Sementara komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan non-verbal. Menurut Ali Muhammad, komunikasi non-verbal adalah penciptaan dan pertukaran pesan dengan menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh maupun dengan sentuhan. Nah, kita akan melihat konteks komunikasi. Ada 3 konteks komunikasi. Yang pertama yaitu konteks komunikasi intrapribadi adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem saraf pada diri sendiri. Dan yang kedua, komunikasi antar pribadi atau disebut intrapersonal adalah komunikasi tatap muka antara 2 orang atau bahkan lebih, di mana komunikator dapat menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan dapat menanggapinya secara langsung pula. Yang terakhir, komunikasi massa adalah suatu konteks yang komunikasi melibatkan banyak orang yang bersifat massa dan dengan media massa. Nah, kita akan masuk tentang bagaimana proses pembuatan berita. Kenapa harus kita berbicara tentang proses pembuatan berita? Karena komunikasi berbicara tentang ada media massanya. Maka dengan demikian, bagaimana kita akan memperhatikan proses pembuatan berita? Ada 4 unsur yang harus kita memperhatikan. Yang pertama, 1, pengumpulan fakta yang bernilai berita, yaitu aktual, faktual, penting, dan menarik. Yang kedua, fakta yang dikumpulkan kemudian harus menjawab unsur 5W plus 1H. Dan yang ketiga, fakta kemudian dituliskan menjadi berita dengan bahasa jurnalistik. Yang keempat, komposisi naskah berita terdiri dari judul, head, baris tanggal, deadline, teras, lead, dan isi berita yaitu body. Ruang lingkup ilmu komunikasi diantaranya ada 3. Yang pertama jurnalistik, yang kedua periklanan. Nah, perlu kita tahu bahwa periklanan adalah komunikasi komersil dan non-personal, organisasi dan produk. Yang ketiga adalah humas atau public relation, adalah bentuk komunikasi yang berlaku pada semua jenis organisasi.